bulan cintanya udah datang, Rabiul Awal. Yuk, apa nih yang bisa kita kerjain? 3 aja teman-teman, biar gampang ingetnya. Nih saya kasih kamu 3 hal yang bisa kamu lakukan di sepanjang bulan Rabiul Awal. Yang pertama, banyakin baca sholawat. Cobain, aturin. Mulai dari sekarang nih kita niat nih. Ya, hari Jumat barengan sama azan Jumat. Waktu mustajab. Kita niat minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkan kami melaksanakan niat kami. Kami niat memperbanyak baca sholawat selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani insyaallah. Terserah kamu deh. Silahkan niat masing-masing, mau sehari berapa kali, mau sholawat yang mana yang kamu baca, sebaiknya kamu niatkan nih dari sekarang. Mau ada yang baca sholawat, apa misalnya yang biasa kamu baca, sholawatnya Habib Soleh Tanggul, misalnya sehari 100 kali selama bulan Rabiul Awal. Sholawat Fatih misalnya sehari 100 kali selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Sholawat apa? Tibil Qulub misalnya 80 kali setiap hari selama bulan Rabiul Awal atau bulan Rabiul Tsani juga. Apa aja sholawat yang kamu biasa baca, niatin nih. Niatin mau kita perbanyak. Banyak tuh artinya di atas 100 ya. Itu baru disebut banyak gitu. Kalau mau bacanya sehari 10 kali ya. Itu mah gak harus nungguin Rabiul Awal dong. Sekarang-sekarang aja ya. Ayo bismillah insyaallah kita niatin nih. Niatin selama bulan Rabiul Awal, bismillah. Kita niatin insyaallah. Itu 1, sholawat ya. Itu adzan? Adzan ya. Nah yang kedua, ketiganya akan saya sampaikan sudah adzan insyaallah. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisolati ahlan, marhaban. Mudah-mudahan Allah kasih kita kemampuan untuk bisa ilmu kita ini bukan Allah, maka tandanya adalah dengan kalian mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Kalian akan dicinta Allah, tentu dicinta sama Rasulullah juga, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Nah kita periksain nih di bulan Rabiul Awal lebih ini lagi, lebih kita aturin lagi. Tahajud mau kita tambahin. Dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW ada yang kita ambil gitu. Selama bulan Rabiul Awal kita periksa lagi. Jangan sampai ada makan berdiri. Jangan sampai ada makan pakai tangan kiri. Jangan sampai ada minum berdiri, minum pakai tangan kiri. Kita periksa lagi. Selama bulan Rabiul Awal tuh lebih kita perhatiin lagi sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita niatkan dari sejak sekarang mana nih dari sunnahnya Nabi Muhammad yang kita mau lebih istiqomahkan lagi selama bulan Rabiul Awal. Misalnya kayak kemarin-kemarinan nih duha suka ada yang bolong-bolong. Selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, pokoknya jangan sampai ada duha saya yang bolong. Misalnya gitu ya, kita niatkan semacam itu. Kemarin-kemarinan tahajud kadang-kadang bangun sebelum subuh, kadang-kadang kelewat habis subuh gitu. Nah sekarang nih mau selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani kita periksa lagi jangan sampai ada tahajud kita yang bolong-bolong. Selalu kita bangun sebelum subuh dan kita laksanakan beberapa rakaat salat sunnah kita gitu. Nah kita periksa lagi tuh dari kesunahan-kesunahannya Nabi Muhammad SAW untuk kita lebih perhatikan lagi. Insya Allah. Kemudian yang ketiganya yaitu untuk menghadiri majelis-majelis maulid. Ya, kalau kamu bisa bikin majelis maulidnya bagus. Tapi kalau enggak, kurang lebih kita ikutan aja, gabung sama yang lagi bikin majelis maulid. Kalau bisa ada yang kita ikutkan untuk kita ikutan nyumbang, ikutan gabung buat merayakan majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Nah itu luar biasa. Tapi kalau enggak hadir ya, dengan kehadiran kita ada di antara mereka yang bergembira, bersolawat, ucap salam bersama-sama. Itu enggak kecil nilainya teman-teman. Enggak kecil nilainya. Bahkan untuk orang-orang yang mereka sendiri aja kalau ucap salam sama Nabi kiranya akan dijawab salamnya sama Nabi Muhammad. Itu aja kehadiran di majelis-majelis maulid tuh punya nilai yang sangat tinggi gitu. Karena kan
Kita kalau lagi kumpul bersama-sama itu dihitungnya satu. Jadi imannya tuh terhitung satu. Yang satu sekian, yang satu sekian, yang satu sekian tuh saling nambah-nambahin jadi utuh gitu. Bahkan andai umat Nabi Muhammad nih semuanya pendosa sekalipun kumpul bareng-bareng. Katanya Allah Subhanahu wa taala ijtama'u li ajli faqabiltu lijtima'ihim. Mereka berkumpul karena aku kata Allah, maka aku terima mereka dengan sebab perkumpulan mereka tersebut. Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Saudaraku sekalian, kita aja orang kumpul-kumpul mau mendoakan anak kita pas anak kita lagi sakit. Kita jadi sayang tuh sama anak-anak. Betul gak? Karena mereka sayang sama orang yang paling kita sayangi. Nah ini manusia paling terkasih di sisi Allah SWT. Kita kumpul-kumpul bergembira, bersolawat bersama, memuji-muji. Manusia paling terkasih di sisi Allah SWT. Akan jadi sebab Allah mencintai kita insya Allah.